Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham, sektor telekomunikasi dan beberapa juga yang di request. Pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 6.945 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,9 triliun dan tutupannya ternyata di 6.933 di markdown 12 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini false break, jadi kondisi seperti ini walaupun dia membentuk higher high menurut saya bisa lemah ya. Belum bisa mengkonfirmasi juga, tinggal kita lihat 1-2 hari ke depan atau minggu ini ya. Kita lihat minggu ini bisa nggak dia balik ke atas 6.950. Kalau enggak ya sangat rawan masih ke bawah. EMA 200 arah tujuan 6.800 itu terdekatnya, bisa turun 2% lebih ya. Jadi perlu hati-hati nih kalau Bapak Ibu yang punya saham-saham big cap sudah profitnya lumayan mungkin di 5%. Kalau dilihat harganya di area resisten, kalau mau ya di TP dulu aja, nanti beli lagi. Ada kok kesempatan, mending selamatkan profit yang ada dulu, nanti beli lagi ya. Jadi seperti itu untuk ISG, tinggal lihat besok karena hari ini membentuk higher high higher low ya, kita lihat aja besok kembali mampu nggak ke atas 6.960. Itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 9.825 terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT itu sepertinya juga sudah nggak kuat naik, kemungkinan besar sinyalnya jelek. 2 kali candlenya hammer terbalik, dia coba naik gagal, sempat sentuh 10.000 gagal ya. Jadi ya bisa ada sinyal besok tiba-tiba dibuang aja ya, perlu hati-hati tuh. Untuk ISAT, kalau saya ISAT lebih ke wait and see aja dulu. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang ditutup di harga 2.350 terkoreksi 1,67%. Langsung saja ke teknikalnya, Excel kemungkinan besar bisa jadi pola dead cat bond, kemungkinan besar susah untuk menembus, perlu hati-hati. Kurang ideal beli harga sekarang, tapi kalau besok dia bisa tembus 2.400 dan bertaram ya mungkin beda cerita. Tapi kalau besok dia koreksi ya rawan bisa pola dead cat bond minggu ini ya, berarti arahnya 3 hari ke depan tuh bisa turun ke bawah lagi, uji support 2.240-nya. Seperti itu untuk Excel. Kalau kondisi seperti ini apalagi dia naik dengan volume yang semakin berkurang, ini kan ada buying power tapi lihat volumenya kecil. Kalau dilihat ya memang koreksi volume kecil karena merah, tapi ini kan ada yang narik dari bawah. Ya bisa indikasinya tuh tarikannya nggak kuat. Jadi ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana menganalisanya. Tapi perlu hati-hati untuk Excel, agak rawan kalau besok nggak bisa tembus 2.400. Apalagi kalau besok dia koreksi, ya sudah siap-siap menurut saya ke arah support 2.240. Walaupun mungkin nggak dalam 1 hari, tapi peluang besar kalau besok koreksi arahnya ke support. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.710 menguat 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya, TLKM candlenya hammer terbalik agak rawan. Apalagi kalau besok koreksi ya konfirmasi bisa pola double top atau cup handle dengan target penurunan terdekat tuh 3.500-an. Setelah itu di 3.400 ya. Jadi untuk TLKM menurut saya kondisi seperti ini wait and see aja dulu atau cicil dulu, simpan sampai akhir tahun ya. Berapa kali sih bisa cicil TLKM? Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara average down dengan menonton video komunitas Fortnite Trader yang ada di YouTube. Pilih gabung dan pilih Pro Trader, di situ ada video cara average down-nya ya, biar Bapak Ibu juga tahu di titik-titik harga berapa harus average down, seperti itu ya. Untuk TLKM kalau menurut saya kondisi seperti ini ada peluang sih bisa jebol juga 3.700. Tinggal lihat besok ya untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup menguat 8,19% ke harga 66. Langsung saja ke teknikalnya, Friend bagus, berhasil menembus 65-nya, cuman kondisi seperti ini aman nggak? Harusnya sih aman, di atas EMA 200 tuh aman. Walaupun ISG turun bisa aja Friend sendiri ke atas counter. Kenapa? Dia juga nggak terlalu berpengaruh kayak ISG kan.
Tapi ya kita lihat aja nanti kalau ISG ternyata turun sangat dalam mungkin juga berpengaruh ke trend. Tapi mestinya trend tuh di atas 63, 64 tuh masih aman lah. Ya di bawah itu, di bawah EMA 200-nya ya peluang bisa gagal juga, bisa konsolidasi lagi. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli trend, harga sekarang itu lebih beresiko. Ya, kalau di grup Borneo Trader itu di tanggal 6 September itu sudah saya suruh antri beli di 58 sampai 56. Sekarang sudah floating profit 10% lebih ya. Jadi ya tinggal TP aja kalau memang trendnya nggak kuat. Jadi kalau menurut saya hindari dulu beli harga sekarang, tapi kalau nekat ya lihat besok bagaimana ada buying power nggak. Kalau ada buying power ya nekat aja beli. Nah, gimana cara melihat buying power itu Bapak Ibu bisa ikutan join di kelas scalping Borneo Trader. Di situ ada caranya. Bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, tahu di mana titik entry-nya untuk swing atau untuk scalping ya, karena tekniknya itu bisa digunakan di scalping atau di swing, saham big cap, second liner, third liner, gorengan bisa semua di saat market bullish, bearish ataupun sideways juga bisa ya. Ya tergantung bagaimana Bapak Ibu mengkondisikannya. Seperti itu untuk trend. Kalau benar ini uptrend ya semoga aja ISG mampu bertahan. Kalau ISG-nya turun kemungkinan sih bisa false break juga trendnya. Kita lihat ISG-nya, tapi kan hari ini counter juga, ISG koreksi dia naik ya, tinggal lihatlah nanti ya. Semoga aja nih valid breakout ya. Saham-saham Sinarmas mulai digoreng lagi minggu ini ya. Kemarin di grup Borneo Trader juga saya infokan saham-saham Sinarmas, friend, DKIM, IANKP. Hari ini friend yang digoreng yang cukup tinggi. Seperti itu. Untuk friend, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 488 menguat 2,95%. Langsung saja ke teknikalnya. ERA mantul dan tutupannya di 488 ya. Ya di harga tertingginya hari ini. Dan ya bagus dia mantul dari EMA 200-nya. Jadi kondisi seperti ini kemana sih arah ERA? Kemungkinan besar 500. Semoga aja market besok masih bertahan, bisa rebound hijau dikit aja. Kalau hijau kembali ke atas 6950, kemungkinan ERA juga akan mengarah tetap 500 sampai 520 itu. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kan biasa ke trigger saat hijau. Ya atur aja Bapak Ibu. Pokoknya ERA kalau mau pakai stop loss di bawah 470. Pokoknya kalau dia minggu ini turun di bawah 470 ya yang baru beli stop loss saja. Kalau yang sudah punya ya TP dulu dikit, nggak masalah ya. Seperti itu. Kalau menurut saya asalkan ISG besok aman aja. Bahkan kalau bisa rebound, ERA besok itu berpeluang ke 500 sampai 520. Tapi ya terdekat dulu ya, karena dia tuh naiknya nggak bisa tinggi juga ya. Ke 500 tuh udah lumayan lah perubahan fraksi harga. Ya dari harga sekarang berarti naiknya cuma 2,5% ya, lumayan kalau Bapak Ibu nekat beli ya. Tapi disclaimer bukan ajakan untuk membeli, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 374 menguat 1,08%. Langsung saja ke teknikannya. ERAL juga bagus, volume meningkat dan dia membentuk high low. Peluang besar sih besok tembus 380 kalau market mendukung. Kalau tembus itu siap-siap dia mengakhiri masa konsolidasi dan itu ada indikasi pola important shoulder ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah terlihat kan di mana supportnya yang harus dijaga 364. Berarti yang nggak nyampe 5% Bapak Ibu cut loss kalau mau beli harga sekarang. Boleh nggak sih beli ya? Tergantung Bapak Ibu. Yang penting tuh siap di mana stop loss. Harga berapapun itu bisa beli. Yang penting punya plannya seperti apa. Ya, kalau belinya agak ketinggian berarti siap stop lossnya dalam. Ya, atau nggak pakai stop loss silahkan. Ya, seperti itu. Di harga berapa aja bisa beli. Di harga berapapun, di harga tinggi pun bisa aja naik lebih tinggi lagi. Beli di harga support belum tentu juga rebound, bisa aja turun lebih dalam. Ya tergantung masing-masing melihatnya bagaimana indikatornya, bagaimana kelihatan chartnya kuat nggak, bagaimana dengan broker summary-nya. Untuk ERAL kalau menurut saya sih berpeluang besok arahnya 380 390. Tapi disclaimer ya untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 755 menguat 0,66%. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL ya kayaknya belum kemana-mana ya. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja dengan volume besar.
sekarang memang di area resisten ya, semoga aja bertahan. Kalau Bapak Ibu punya masih profit, kalau misalnya dia sekali lagi turun di bawah 740 ya, kalau masih profit TP aja atau jual tipis aja, jual aja dulu, atau ya pakai average down. Kalau menurut saya sih MTEL masih akan ke atas, akan tembus juga 750 760-nya, dan bahkan 840 itu sangat mungkin MTEL tahun ini. Tapi ya catatannya tahun ini berarti 3 bulan ke depan ya, tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low-nya, nanti baru entry lagi, baru average down yang punya harga atas kalau yang nggak pakai stop loss. Seperti itu tuh MTEL, harga sekarang kurang ideal tapi ya teknikalnya kelihatannya terus membentuk higher high. Nggak masalah juga kalau mau entry dan mau pakai average down nantinya kalau di luar plan. Seperti itu dok MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tabik yang ditutup di harga 2070, terkoreksi 1,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Tabik kayaknya lagi konsolidasi, dia susah benar menembus 2120 dan koreksi lagi. Arahnya kemana? 2000 lagi. Kalau Bapak Ibu nekat beli dengan kondisi seperti ini, yang penting ISG aman. Kalau ISG-nya jebol juga 6850 itu ya potensi bisa jebol juga 2000. Tinggal lihat bagaimana kondisi ISG ya. Jadi seperti itu untuk Tabik. Kalau saya sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Kalau nekat beli nawar di bawah sekalian, coba di 2000 kalau dikasih. Tapi lihat kondisi juga, kuat nggak, ada buying power nggak. Kalau nggak ada ya bisa melorot, bisa jebol juga 2000 ya. Seperti itu untuk Tabik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di 1045, terkoreksi 2,33%. Langsung saja ke teknikalnya. Tawar di atas 1040 masih aman kalau mau, tapi karena dia sudah membentuk candle bearish engulfing, kalau besok koreksi lagi rawan. Menurut saya bisa sesuai skenario 2, dia bisa ke arah 1000 dan bahkan 950. Untuk Tawar, kalau saya kondisi seperti ini apalagi ISG yang belum aman, saya lebih ke wait and see. Agak berisiko beli di support harga atas. Ini support harga atas ya menurut saya. Kalau support bawah ya di harga-harga bawah. Lebih ke wait and see lah kondisi seperti ini ya untuk Tawar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 73, menguat 1,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Sen tadi sempat rebound ke 79 terus kena guyur lagi ya. Ya mungkin ada yang scalping ODT atau bandarnya belum saatnya naik. Ya masih konsolidasi ya aman-aman aja lah. Kalau di atas 70 sih aman-aman aja untuk Sen. Gimana nih Sen untuk besok? Tinggal lihat kalau sektor infrastruktur telekomunikasi naik bisa naik nih. Cuman kelihatannya itu dia create cold volume tapi nggak kemana-mana ya. Ya semoga aja nih akumulasi tapi belum saatnya memang dinaikkan. Ya support kuatnya itu ada di 62. Jauh kan, tapi ya support minor tuh jangan turun dari 70. Itu aja kunci Sen. Seperti itu Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Asa yang ditutup di harga 1015, terkoreksi cukup dalam 10,17%. Langsung saja ke teknikalnya. Asa seharusnya sudah profit taking ya. Kalau yang di grup Borneo Trader itu belinya dari 1000 sampai 980. Sudah ke 1100 dan 10%. Kalau sampai balik ke harga 1000 lagi belum di TP, ya nggak tahu lagi itu ya. Ya sudah diinfokan bagaimana strateginya. Kalau sudah profit berapa persen, ya pasang trailing stop. Jangan sampai hilang profitnya ya seperti ini. Yang dihindar tuh ya ini. Semua orang tuh pengen profit besar, pengen ikut naik lebih tinggi. Tapi kalau sudah seperti ini kan malah sayang. Gara-gara pengen profitnya misalnya 20%, 30%, dibawa turun kan sayang. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan bisa lagi naik ke atas. Ya tuh kan saya gara-gara pasang tarif stop habis kehilangan barang. Padahal 2 bulan setelah itu dia naik. Ya nanti beli lagi di bawah. Ya nggak masalah. Tapi ya setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangan. Menyesuaikan aja mana yang cocok dengan Bapak Ibu. Tapi ya semakin Bapak Ibu pengen profit yang semakin besar, resikonya pasti semakin besar juga. Ya seperti itu. Tapi ya semestinya 10% itu udah cukup. Apalagi kondisi ISG seperti ini. Sudah kelihatan dia tuh mau naik turun, mau naik dibantai turun, mau naik bantai turun. Nah ini konfirmasinya jebol ya, out aja langsung. Mungkin waktu di tanggal 8 September ya itu kena TP, malah naik. Ya bukan rezekinya di situ, ya udah ya seperti itu aja. Karena ya memang nggak bisa sempurna, nggak bisa sesuai apa yang kita mau. Market tuh berjalan sesuai yang kita mau tuh nggak mungkin. Mungkin sesekali 2 kali iya ya.
sesuai yang plan kita, misalnya targetnya 20% TP, ya mungkin bisa dapat cuman 5%, 10% udah turun. Ya itu disyukurin aja. Untuk Asa, kalau menurut saya kondisi seperti ini bisa nggak sih mantul? Bisa aja mantul, tapi untuk mantul tinggi kayaknya agak susah. Kenapa? Karena sudah ada candle sinyal buangan besar hari ini. Takutnya sih ya jebol juga. Hati-hati lah. Untuk Asa kalau mau beli kembali di 1000 seperti itu. Untuk Asa masih ada saham lain, mending pindah saham lain. Namanya trader nih kan pindah-pindah aja, mana yang rame di situ, yang nggak rame tinggalin dulu, seperti itu. Untuk Asa langsung saja ke saham terakhir, ada ASLC yang ditutup di harga 1000, tar koreksi 0,95%. Langsung saja ke tadikannya, ASLC sih menurut saya juga kurang aman ya, takutnya sih tiba-tiba dibuang aja. Minggu ini kalau jebol 100 ya udah selesai dulu, mungkin ke 88. Support selanjutnya masih bisa turun 12 poin atau 12% lagi. Jadi kalau saya untuk SLC skip dulu. Kalau ditarik tren dari bawah ya mungkin aja nanti dia mantul di 90 ya, tinggal lihat lagi lah bagaimana kondisi untuk SLC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.